Halo, welcome to viewer traderpreneur. Hari ini di websitenya saya tadi membaca dapat broadcast message di WA bahwa Okta Investama ditutup itu ya, dan saya menuju ke websitenya ini Okta ID, dan ada ini di atas ya, kami menghentikan operasi pialang berjangka kami, tolong baca pengumuman penuh. Ini akan coba saya bacakan ya. Nasabah yang terhormat, kami ingin berbagi berita penting mengenai kegiatan kami. Okta Investama mengambil keputusan untuk mengalihkan fokus bisnisnya dan berkonsentrasi di bidang keuangan bla 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 bla. Silahkan kalian baca. Kemudian memutuskan untuk menghentikan operasi di pialang berjangka di Okta Investama. Agar mencapai tujuan tersebut, nasabah kami tidak melakukan deposit, membuka order baru atau menutupnya. Silakan ambil langkah bla 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 gini ya. Kemudian suruh narik duitnya, kemudian dalam waktu 2 hari kerja ditutup semua order yang telah dibuka untuk menghindari penutupan secara otomatis. Ini seperti ini ya. Nah, tentu saja saya tadi kan masuk ke akun saya ya. Saya juga nggak tahu nih sebetulnya. Saya punya real akun kan $6 nih ya. Saya punya real account $6, kebetulan sudah habis lah, tinggal segini gitu. Tapi kalau saya lihat di dompet kok saya ada duit $44, saya nggak tahu ini sebetulnya. Tapi kalau ngeliat riwayat, saya itu dapat rebate, saya nggak ngerti juga sih kenapa saya dapat, saya nggak tahu nih. Ini saya mendapatkan rebate, ada ini ya semuanya ya. Tuh dapat rebate totalnya $44, lumayan, ke 600.000. Padahal saya kan saya nggak tahu, tapi dalam waktu dulu saya ngerti karena saya nggak pernah ke sini ya, nggak pernah ke websitenya, karena kan kita trade lewat MetaTrader, jadi jarang ke sini karena saya juga nggak ngisi juga sih ya. Kita pikir memang ditutup, kemudian saya coba tarik dana, lihat di riwayat seperti ini. Saya udah saya tarik aja coba ya, tapi ternyata memang nggak bisa guys, pending. Yang ini pending ya, baik yang $44 maupun yang saya internal transfer gitu. Untuk wallet supaya bisa ditarik juga pending. Walaupun tadi begitu ditarik itu sebenarnya memerlukan waktu 3 hari, tapi nggak bisa gitu ya. Biasanya kan cepet, nggak sampai sehari juga udah ketarik. Dan ternyata tadi saya membaca di situsnya Rizky Aditama yang saya ikuti, dan juga Ryan Filbert. Nah, dia ada klarifikasi dari Okta ID ini, investasi berjangka. Nah, ini dia dari Jakarta 26 September 2002. Klarifikasi ke seluruh nasabah. Nah, sehubungan dengan adanya pemberitaan bahwa Okta Investasi Berjangka melakukan penutupan operasional, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemberitaan itu tidak benar. Tadi kan sudah tersebar gitu ya, memang sih. Tapi saya heran juga kenapa tidak ada email gitu ke saya, kan nasabah gitu. Udah ujuk-ujuk tiba-tiba kok suruh narik dalam waktu 2 hari lah. Kalau lagi floating, lagi minus misalkan ya, betul aja saya sih nggak ada gitu ya, karena saya baru belajar demo real juga sedikit. Nah, itu tidak benar. Sistem penerimaan nasabah online kami mengalami gangguan diakibatkan oleh pertasan dari pihak luar. Namun kami sampaikan bahwa seluruh dana nasabah dalam kondisi aman dan berada di lembaga clearing berjangka yang dipegang oleh PT Indonesia Clearing House. Apabila nasabah ingin melakukan penarikan, nasabah bisa mengirimkan data berupa foto KTP asli, fotokopi dalam KTP sudah. Apabila foto KTP sudah kurang jelas, nasabah bisa melampirkan dokumen tambahan seperti SIM, foto buku tabungan atau bukti kepemilikan rekening di mana terlihat nama nasabah, nomor rekening, dan nama bank, statement terakhir, dan jumlah yang akan ditarik. Dokumen ini dikirimkan melalui email
support@mail.okta.co.id, dan jangan lupa memberikan watermark dokumen tersebut untuk Okta Investama Berjangka. Penarikan akan ke proses paling 3 hari. Demikian pernyataan kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Direktur Utama Rizky Arizona. Nah, ini tembusannya kan tadi ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, ke Bapepti, dan apa ketutup itu karena tadi sakrop. Nah, kita tidak tahu ya, karena emailnya ini kan sama, supportmail.okta.id. Kalau kita lihat ini sedang dihack, ini yang ini sebentar, saya coba lihat Okta ID ya. Kalau ini sih Okta ID-nya ya, bukan Okta. Saya coba dulu sebentar, saya lihat. Karena kita harus pastikan dulu email yang digunakan oleh surat yang tadi adalah okta.co.id. Kalau yang .co.id pasti lebih aman, karena memang kok nggak bisa di itu guys, paste. Nah, ini adalah okta.id. Nah, yang kena hack yang www.okta.id, termasuk emailnya berarti Okta ID. Kalau di pengumuman yang keluar adalah mail.okta.co.id, karena .co.id itu resmi, karena kalau daftar hosting domain untuk okta.co.id itu menggunakan dokumen yang lengkap. Tanpa itu kita tidak bisa membuatnya ya. Beda sama .com, .net, apa itu tidak perlu melampirkan apa-apa, tinggal beli ya sudah selesai gitu. Nah, kalau ini berarti kemungkinan adalah benar yang ini. Dan lagian juga sudah di-share oleh Rizky Aditama, yang mana dia cukup pemain lama yang sudah dikenal semua orang di Indonesia gitu ya. Juga termasuk, nanti saya coba lihat dulu. Nah, ini dari RF Channel ya, klarifikasi resminya. Dia juga menyampaikan surat yang sama. Kalau kita lihat lagi sama ya, okta.co.id emailnya, supportnya. Karena antara okta.co.id dengan Okta ID itu kan beda, sama-sama ID tapi memang beda. Jadi yang mungkin kena hack adalah yang .id saja, tidak ada ko-nya gitu ya. Itu seperti itu. Jadi benar-benar lagi kita mungkin mempercayai Ryan Filbert ini karena bukan orang biasa gitu ya, jadi pasti kemungkinannya benar. Nah, kenapa sih kita harus berhati-hati? Karena kalau ngeliat di sini kan dia harus melampirkan fotokopi asli KTP, kemudian juga misalkan kurang adalah SIM juga, kemudian fotokopi tabungan dan bukti kemudian rekening, kemudian ya komplit ya, nomor rekening, nama bank, dan oke lah, tapi nggak apa-apa. Kemudian statement terakhir itu apa ya, jumlah yang akan ditarik dikirimkan melalui email di sini. Jadi kalian yang duitnya besar mungkin ya coba lakukan kali ya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau saya mungkin saya biarkan aja lah, saya juga agak-agak beresiko guys, walaupun sih kemungkinannya benar ya, karena biar bagaimanapun yang ini yang ini tadi tentu saya kan, kalau saya masukin penarikan saya harus melampirkan rekening, nama juga, semuanya ada komplit di sini, dan sudah kalau dipegang sama mereka berarti dikendalikan, termasuk PIN saya ini juga sudah oleh mereka gitu ya. Jadi kalau saya punya duit misalkan ini sebelum dihack mereka sadar, mungkin ditarik gitu ya. Jadi nggak tahu, saya ini yang $44 saya juga nggak ngerti nih di wallet apakah ini ribet betul apa tidak, karena
Tapi kalau ngelihat riwayat itu kan jauh-jauh hari ribetnya. Jadi kemungkinan sih bener ya, mungkin saya aja yang nggak ngelihat gitu dari kemarin-kemarin. Karena kalau uang saya kan memang tinggal $6 aja. Tiba-tiba saya dapat rebate beberapa kali yang terkumpul seperti itu. Oke, itu klarifikasi dari itu. Tapi saya cari-cari di email, kemudian cari di web, kenapa itu tidak ada pernyataan resmi dari Okta gitu ya, di pemberitaan juga saya kok nggak dapat gitu. Mungkin itu tadi ya, karena kita tidak punya akses juga ke Okta ini. Tapi kalau kayak orang-orang sekelas Ryan Filbert, kemudian Ricky, kemungkinan karena kedua orang ini adalah edukator yang apa sih namanya, trading walletnya juga bukan sedikit, mereka juga sudah punya ribuan dolar gitu di sana ya. Kalau kita kan retail kecil kita nggak tahu. Dan mungkin termasuk mereka menguasai email kita juga gitu. Jadi saya nggak dapat email juga, nggak dapat email apapun gitu soal ini. Harusnya kan ada broadcast email kalau misalkan betul-betul ada penutupan. Makanya saya agak-agak aneh kenapa Okta tutup kemudian cuma dalam waktu 2 hari dan tidak jauh-jauh hari gitu ya, karena kan itu melibatkan duit yang tidak sedikit, mungkin ratusan miliar barangkali ya untuk seluruh Indonesia gitu. Makanya kok aneh sebetulnya. Tapi oke lah, kita akan menunggu waktu saja seperti apa. Saya juga tadinya mau saya close yang ini, log out, saya pikir ya mau dibiarkan atau tidak pun sama aja ya, karena dia kalau udah menguasai akunnya ini, tentu data diri saya juga udah dari sana semua gitu ya. Ya sudah, itu adalah resiko yang memang begitu. Jadi kerentanan seperti ini kita tidak pernah tahu namanya di dunia digital ya, seperti ini gitu ya. Ini pelajaran lah buat kita dan juga Okta Investama Berjangka bahwa security harus ditingkatkan barangkali. Yang berarti nggak usah kapok ya, memang ini adalah resiko. Jadi teman-teman, resiko, dan kita deposit juga kalau kita gagal juga resiko. Kalau hal seperti ini juga terjadi juga resiko, sama aja itu resiko, baik resiko karena brokernya yang nggak benar ataupun karena hal-hal seperti ini. Jadi buat kalian yang belum bisa terima resiko hal seperti ini, ya kalian cukup belajar saja, demo saja, tidak usah real akun, karena memang ya ilmu itu tidak ada salahnya, tidak harus deposit juga, tapi kalian sudah memahami perdagangan forex seperti apa dengan demo, tidak harus pakai duit asli gitu ya kalau belum yakin. Karena untuk berdagang seperti ini ya kalian harus bisa memanage mental, memanage psikologi, mau untung maupun rugi dalam kondisi apapun. Kalian sudah siap tempur dan siap berjuang kalau memang mau masuk ke trading forex ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk update hari ini. Saya akan coba tunggu, biarkan aja lah, kali aja masuk $44 kali gitu ya. Oke, saja, terima kasih dan salam trader dari Viewer Trader Planner. Bye bye.